Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarsiti Ningsih. Di sini saya akan ngebahas tentang spreadsheet. Sebelumnya kita perlu tahu dulu spreadsheet itu apa. Jadi spreadsheet adalah aplikasi komputer untuk organisasi, analisis, dan penyimpanan data dalam bentuk tabel. Spreadsheet dikembangkan sebagai analog komputerisasi dari lembar kerja akuntansi kertas. Program ini beroperasi pada data yang dimasukkan dalam sel tabel. Setiap sel mungkin berisi data numerik atau teks, atau hasil rumus yang secara otomatis menghitung dan menampilkan nilai berdasarkan konten sel lain. Sebuah spreadsheet juga dapat merujuk ke salah satu dokumen elektronik tersebut. Penggunaan spreadsheet dapat menyesuaikan nilai yang disimpan dan mengamati pengaruhnya pada nilai yang dihitung. Ini membuat spreadsheet berguna untuk analisis bagaimana jika, karena banyak kasus dapat diselidiki dengan cepat tanpa perhitungan ulang manual. Perangkat lunak spreadsheet modern dapat memiliki beberapa lembar yang saling berinteraksi dan dapat menampilkan data baik sebagai teks dan angka atau dalam bentuk grafik. Selain menjalankan fungsi aritmatika dan matematika dasar, spreadsheet modern menyediakan fungsi bawaan untuk akuntansi keuangan umum dan operasi statistik. Perhitungan seperti nilai skala bersih atau simpangan baku dapat diterapkan ke data tabel dengan fungsi yang telah diprogram sebelumnya dalam rumus. Program lembar bentang juga menyediakan ekspresi bersyarat, fungsi untuk mengkonversi antara teks dan angka, dan fungsi yang beroperasi pada string teks. Baik, untuk selanjutnya, cara menemukan spreadsheet kita itu cuma perlu nge-search Google. Google Docs. Oke, kita bisa langsung masuk ke Google Docs ya. Nah, kita bisa pilih di garis 3 ini. Nah, di sini ada pilihan spreadsheet. Kita klik. Terbuka Google Spreadsheet. Kita bisa tambahin di sini. Kalau mulai. Nah, ini udah kebuka ya. Jadi di sini ini tampilan spreadsheet. Untuk cara yang kedua, kita bisa search .new Nah, di sini langsung terbuka tampilan blank new-nya. Kita pilih yang ini aja, ini kita hapus. Oke, baik. Untuk mengganti nama, kalian bisa klik di ujung sini. Nah, di sini ada beberapa toolbar ini ya. Kita bisa sisipin. Kita bisa sisipin diagram, gambar formulir, fungsi. Terus kita bisa masukin, karena saya tadi sudah bikin, jadi kita impor aja dari
data, kita upload. Kita pilih file dari perangkat. Kita pilih timpa. Kalau ini akan ngebuat spreadsheet yang baru. Kalau ini cuma menyisipkan. Jadi kita ini emang yang masukin semuanya gitu loh. Oke, ini ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi buat ngetik. Nah, oke, di sini kita bisa ganti pakai rupiah. Contoh. Nah, seperti ini. Jadi di depannya ada rupiahnya. Terus kalian juga bisa nebalin huruf. Kalian klik ini, terus kalian blok. Hurufnya tebal. Kalau kalian mau bold, menebalkan, ini buat memiringkan. Contoh, kalian misalkan kalian mau ngebold semua di satu garis itu, kalian klik yang di atasnya ini, terus kalian bisa pilih opsi miringkan. Tulisannya miring. Kalian bisa juga tuh pakai opsi ini coret. Sini banyak lagi. Nah, kalau kalian misalkan bingung cari ini gimana, kalian bisa klik bantuan. Kalian bisa klik di sini. Klik aja apa yang kalian cari, misal miringkan, kalian bisa cari. Nah, oke, kayak gini ya misalnya. Contoh lagi, misalnya kalian ingin menebalkan, kalian bisa klik tebalkan. Nah, ini kalian bisa cari apapun di sini karena ini membantu buat mencari percepat. Misal kalian yang kalian inginin. Oke, saya akan jelasin yang ini ya. Ini buat fitur. Nah, kalian bisa ambil dari drive. Bisa ambil dari drive. Ini buat melihat status dokumennya. Kalian juga bisa pindahkan, terus menambah pintasan ke drive, pindahkan ke sampah. Kalian bisa juga ngunduh ya, diurungin. Misalnya yang tadi kalian mau batalin, kalian bisa klik ini. Kalian bisa nge-copy juga, misal kita cari Nah, kalian bisa copy ini ke spreadsheet kita tadi.
Kalian bisa kontrol C ya. Kalian bisa oke, tuh kalian kalau klik kanan fiturnya bisa ada pilihan untuk potong, bisa juga buat nyalin. Ini buat ukuran fontnya, alatnya, jadi bisa buat formulir. Kalian bisa nyisipin, kita contoh nyisipin diagram ya. Diagramnya kita bisa pilih, ada garis, ini banyak banget ya pilihannya. Kolom, batang, lingkaran, sebar, peta, tuh lebih banyak lagi, kita coba yang ini aja. Kita balik lagi, kalian bisa diagram ini harus ada datanya ya, karena saya nggak persiapin, jadi nggak perlu aja, kita bisa hapus. Ini bisa buat background warnanya. Kalau biasanya kan buat pekerjaan ada misalnya yang kosong-kosong, itu bisa banget dikasih warna. Ini kalau kalian buat tabel, ini menunya ada di sini. Kalian bisa blok dulu dan klik ini. Nah, kalau formatnya kalian cuma mau kayak garis aja, itu kalian pilihnya yang tengah, atau cuman kayak kotak aja ini. Itulah kayak ya kayak di Excel lah ya. Dan ini buat rata kiri kanan tengah pemilihannya. Jadi kita coba ini. Udah. Kita rata tengah ya. Coba rata tengah. Kita blok. Terus kita pilih rata tengah. Tuh. Ini buat yang rata tengah. Kalian juga bisa ngeblok di sini. Tuh. Di sini kalian bisa bikin rata pinggir,
buat sisipin diagram yang tadi ya. Nah, kita lanjut ke sini. Kalian bisa buat perhitungan. Ini gini. Ini kalian bisa, ini kita hapus dulu. Bentar ya. Kalian blok ini. Terus kalian bisa jumlahin. Nah, jadi ini jumlahnya. Itu kalau kalian tarik ujungnya itu bisa nambah ya. Ini kita coba buat cari rata-ratanya. Kita blok. Oke. Terus kita nah, jadi ini rata-rata dari penjualan. Kalau ini kita coba untuk account. Ini hasilnya. Ini buat nilai maksimal minimal. Sini banyak buat membantu untuk akuntan. Karena sebelumnya saya jelasin yang di awal tadi, spreadsheet ini cocok banget untuk anak akuntansi atau pegawai yang ngitung uang-uang misalnya kayak gitu. Ini emang aplikasi yang tepat banget. Nah, ini buat ngezoom. Kalau misalnya nih kita nggak kelihatan tulisannya, kita bisa banget ngezoom. Tuh, kita zoom. Kita bisa juga zoom out, bisa zoom in. Tuh, ini zoom out. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan bisa banget di zoom sampai 200 misalnya. Nah, gini. Ini ya teman-teman, jadi lebih jelas, lebih kelihatan jelas gitu tulisannya. Oke, yang ini belum saya jelasin ya. Kalau misalnya ini kenapa sih? Oh, ada titik 0, nolnya ada 1, ada yang 2. Jadi biasanya di belakang rupiah itu kan biasanya ada 2 titik. Nah, kita coba di sini. Kalau yang untuk garisnya itu ke samping kiri, itu untuk mengurangi ya. Kalau misalnya yang garisnya ke kanan itu untuk nambah. Jadi misalkan ada di belakang rupiah nih, contohnya misalnya kayak gini. Biasanya ada 2 atau 1. Ya. Tuh. Ini buat format lain, jadi kalau misalnya kita mau ngebulatin angka, itu bisa pakai ini. Terus
ngebuat angka itu jadi persen. Contoh misal ini aja deh, kita blok yang ini. Kita coba ini persen, jadi persen. Nah, jadi ini bentuknya udah persen, bisa diganti persen. Ini juga bisa kita ganti, ada angka 2 digit di belakangnya. Kayak gini kita coba ganti pakai rupiah. Nah itu. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat tadi, yang pakai gini aja sih. Tuh. Kalau misalnya mau cepat juga pakai persen ini. Tuh, langsung persen. Tapi yang ini lebih lengkap ya, kayak lebih banyak pilihannya. Bisa klik di sini. Kalau kalian mau, misalkan udah selesai nih, terus kalian mau udah nih, kalian bisa langsung pilih menu cetak di file, atau kalian kalau mau cepatnya itu bisa langsung control print. Nah, kalian bisa di sini pilih sheet sekarang, atau kalian mau pilih yang workbook. Kalian bisa landscape, bisa portrait, ini bebas banget. Jadi kalian tergantung gimana format ininya ya, datanya. Kalau misalnya mau terlihat semua, itu kayaknya pilih landscape aja sih. Kita batalin ya. Atau kalian daripada ribet tadi, bisa klik di gambar printer ini, atau yang lebih mudah lagi, Ctrl P. Ini buat nerapin formatnya. Lagi ya, kira-kira yang mau kita bahas. Saya pikir cukup ya sampai di sini aja. Oke. Terima kasih untuk yang udah nonton. Saya pikir cukup sampai di sini aja. Salah dan kata mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas. Oke, kita tutup aja ya. Oh ya, terakhir ini kalian bisa bikin beberapa sheet. Kalau misalnya ada beberapa data, itu kalian bisa pilih ke sheet 1, sheet 2. Ini. Jadi gitu. Dan kalian bisa edit lagi. Oke. Sekian penjelasan ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.